Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Aye. Alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat yang diberkahi ini kita masih tetap berada di rumah, stay at home, produktif, sehat dan selalu bahagia. Kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol santai kita masih seputaran bisnis ya. Di beberapa rekaman video saya sebelumnya saya cerita tentang bahwa yang bisnis ini urusannya adalah terkait dengan untung rugi, makanya tidak boleh baperan. Kemudian bisnis ini juga tidak ada istilah gengsi atau tidak bergengsi. Jadi jangan sampai misalkan, saya malu jualan jengkol, gengsi gitu. Padahal potensi jualan jengkol ini luar biasa, itu bisa menghasilkan miliaran misal. Atau saya malu jualan besi rongsokan gitu. Padahal di Bandung saja ada orang yang tukang ngumpulin jualan rongsokan, setiap tahunnya bisa menghajikan karyawannya kurang lebih 4 orang begitu. Jadi kita tidak boleh ada istilah gengsi dan tidak gengsi. Jadi bisnis ini adalah lebih ke halal dan haram. Nah, kita harus berada di wilayah yang halal. Nah, kemudian yang kedua adalah bicara tentang untung dan rugi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, sekali lagi saya ingin menekankan dari video sebelumnya, yang penting adalah proses menjualnya yang tidak boleh berhenti. Belajar menjualnya yang tidak boleh berhenti. Adapun jualan apa, kemudian kepada siapa itu kita mau ngejual, itu masih bisa gonta-ganti tergantung kondisinya. Tapi proses menjualnya yang tidak pernah boleh berhenti. Nah, sekarang kita lihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini, jadi dalam kondisi luang ataupun dalam kondisi sempit, kondisi susah ataupun dalam kondisi mudah, gitu, kita tetap harus bisa jualan. Tinggal kira-kira kita melihat jualan apa yang tepat saat ini dilakukan. Faktornya banyak, gitu kan. Kalau kita lihat saat ini nih, kondisi saat ini bisa kita lihat ada potensi yang memang eksternal ini sangat berpengaruh terhadap jualan kita, gitu kan. Nah, saat ini kita sedang merasakan kondisi dari eksternal yang luar biasa ya, makanya kita sebut dengan pandemi. Dan ini dampak terhadap bisnisnya jauh lebih panjang, gitu kan. Dampak terhadap bisnisnya jauh lebih lama dibanding pandeminya itu sendiri. Nah, sehingga kita harus punya kekuatan, harus punya endurance. Kira-kira bisnis apa yang bisa bertahan di jangka yang sangat pendek ini selama pandemi, dan bisnis yang terus bisa berjalan setelahnya, karena dampak daripada pandemi ini terhadap bisnisnya jauh lebih panjang. Nah, sekarang misalkan saat ini ya dalam kondisi yang sangat darurat lah begitu ya. Kira-kira bisnis apa? Nah, kita nggak boleh malu. Kira-kira jualan apa? Yang dulunya saya nggak pernah jualan masker misalkan. Padahal dulu ini saya perusahaannya perusahaan fashion. Akhirnya sekarang harus jualan masker. Itu boleh, nggak ada masalah. Apalagi proses bisnisnya sama begitu kan. Dulu saya jualan apalagi nih? Saya dulu bahkan sekarang tuh yang terjadi ya, dulu saya jualan mobil misalnya, saya pabrik mobil, sekarang akhirnya harus bikin pabrik masker gitu. Itu nggak ada masalah, itu skala besar juga begitu. Nah, apalagi skala kecil. Yang dulu saya misalkan main di properti, sekarang mah saya mau jualan frozen aja, itu juga silahkan. Yang tidak boleh hilang itu adalah proses menjualnya, itu yang tidak boleh hilang. Adapun ganti produk apa segala macam itu silahkan, apalagi kondisinya seperti ini. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kepada semuanya, yang terpenting adalah kita harus tetap mempertahankan proses belajar menjualnya, dan ini prosesnya cukup lama gitu ya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Semoga kita senantiasa mengisi waktu ini dengan penuh dengan kegiatan yang produktif. Kemudian mudah-mudahan juga senantiasa Allah berkahi, dan tentunya bukan hanya waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi rezeki yang kita peroleh juga adalah rezeki yang Allah berkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.